Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. To Mr. Ngasbun Eger as a lecturer and director of Apkris Postgraduate, whom I respect, and to all my classmates I respect too. My name is Sunyati with student identification number 195103 and 20, and my partner Mrs. Assalamualaikum. With student identification number 195102 and 97. We from group 9 will present the English for Management, chapter 9 about organizing. Organizing as a function of management. Organizing is a management function that follows planning, identification. A manager perform the organizing function with the help of the following steps. Step 1, identification of the activities. Step 2, organizing activities separately. Step 3, classification of authority. Step 4, coordination between authority and responsibility. Pengorganisasian sebagai fungsi dari manajemen. Pengorganisasian adalah fungsi manajemen yang mengikuti perencanaan. Seorang manajer melakukan fungsi pengorganisasian dengan bantuan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi kegiatan. Yang kedua, pengorganisasian kegiatan secara terpisah. Yang ketiga, klasifikasi otoritas. Dan yang keempat, koordinasi antara otoritas dan tanggung jawab. Okay guys, second, organizing process and means. Organizing in a general sense means systematic organization of activities. In this case, the organization is carried out by each individual. However, organizing as a management process basically deals with subdivision and grouping of activities. Organization becomes necessary when two or more people work together to achieve a number of shared goals. For example, when a teacher teaches alone, there may not be anything to organize. But organizing is important when the teacher teach in a team. Pengorganisasian, proses dan cara. Pengorganisasian adalah pengertian umum, berarti pengaturan kegiatan yang sistematis. Dalam hal ini, pengorganisasian dilakukan oleh masing-masing individu. Namun, pengorganisasian sebagai proses manajemen pada dasarnya berkaitan dengan subpembagian dan pengelompokan kegiatan. Pengorganisasian menjadi perlu ketika dua orang atau lebih bekerja sama untuk mencapai beberapa tujuan bersama. Sebagai contoh, ketika seorang guru mengajar sendirian, di sana mungkin tidak ada yang perlu diatur. Tetapi pengorganisasian menjadi penting ketika guru mengajar dalam sebuah tim. And then, the process of organizing the organizing process consists of the following steps. Step 1, determine activities to be carried out as if organizational goals. Step 2, identify the main function associated with this activity. Step 3, grouping and dividing activities into each function based on similarity or interrelation, including A, determine activities to be carried out to achieve organizational goals. Educational organization carry out teaching activities with the aim of providing education. And B, identify the main function related to the activity.
The next step is to identify the main function associated with these activities with educational organization. And C. Group and divide the work with each function in this step. It is decided how best the activities can be grouped based on similarities or interrelationship. And D. Establish relationship between individuals and groups. The head divides activities to increase efficiency and to ensure that the work is done properly. Among the division of tasks, namely responsibility, authority, and accountability. Proses pengorganisasian pendidikan. Proses pengorganisasian terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut. 1. Menentukan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi. 2. Identifikasi fungsi utama yang terkait dengan kegiatan ini. 3. Mengelompokkan dan membagi kegiatan dalam setiap fungsi berdasarkan kesamaan atau keterkaitan. Termasuk di dalamnya A. Menentukan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Organisasi pendidikan melakukan kegiatan mengajar dengan tujuan untuk memberikan pendidikan. B. Identifikasi fungsi utama yang terkait dengan kegiatan. Langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi fungsi-fungsi utama yang terkait dengan kegiatan-kegiatan ini dengan organisasi pendidikan. C. Mengelompokkan dan membagi pekerjaan dengan di setiap fungsi pekerjaan. Pada langkah ini diputuskan cara terbaik. Kegiatan dapat dikelompokkan berdasarkan kesamaan dan keterkaitan. Yang D. Menjalin hubungan antar individu dan kelompok. Kepala membagi kegiatan untuk meningkatkan efisiensi dan untuk memastikan bahwa pekerjaan dilakukan dengan benar. Di antara pembagian tugas tersebut yaitu tanggung jawab, wewenang, dan pertanggungjawaban. Demikian paparan dari kelompok 9. Kami menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekeliruan dan juga kekurangan. Oleh sebab itu, kami dengan sangat hormat memohon kepada Bapak dosen dan juga teman-teman untuk menyempurnakan dengan memberi kritik dan sarannya. Itu saja Bapak yang dapat kelompok 9 lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.